Yo, what's up guys? Welcome to BRTV, Broron TV. Sudah jam 10 malam. Persisnya itu mungkin mendekati hampir 2 jam lalu. Balapan yang seru di Le Mans. Wow. oh man. Itu balapan yang benar-benar menegangkan. Dan saya ingin memberikan penjelasan saya. Penjelasan kenapa saya bikin di status Instagram. Sebenarnya saya bikin statusnya di Facebook saya. Alasannya kenapa saya bikin itu. Jadi saya ingin klarifikasi saat ini ya. Jadi bagi teman-teman yang nantinya di masa depan nonton ini di BRTV ya, Broron TV di YouTube channel. Ini adalah sesi live dari Instagram saya @brorondm. Jadi jangan lupa follow saya di Instagram saya @brorondm, dan juga tentunya jangan lupa di follow di Instagramnya DM itu @duniamotorcom. Bro, oh man. Jam 6.55 saya posting di Facebook VR46 crash. Ya kan? Wih, langsung bilang wah banyak yang komen nggak mungkin lah ini ya segala. Bro, gue sudah prediksi, benar-benar gue prediksi. Kenapa? Oke, di bawah tangga. Bentar ya. Gue udah tahu. Rossi itu akan jatuh. No, stay over there. Ya, kenapa gue tahu ya? Ya, bagi kemarin yang menonton dia punya QTT, itu kan persaingannya sangat luar biasa bro. Persaingan antara 3 Yamaha ya, Rossi, Vinales, sama Zarco. Ya, lu perhatiin nih, denger dulu guys. Jangan banyak komen dulu, denger dulu apa yang gue bilang ya. Denger dulu, perhatiin dulu. Kenapa gue tahu Rossi akan jatuh? Lu kalau perhatiin antara posisi 1 sampai 6 itu bersisinya berapa detik? Kagak sampai 1 detik. Nah, Rossi ini sudah gimana ya menurut saya? Udah tua, yes. Legendary, yes. Gue yakin he is going to be a legendary racer. Ya kan? Tapi ingat. Rossi itu udah 7 tahun kering bro. 7 tahun kering bro. 7 tahun. Ya. Nah, he is not getting any younger. He is getting older of course. Dan dia banyak tekanan. Jadi pas gue lihat QTT-nya nih, wah ini benar-benar Zarco sama Vinales. Ini sangat bahaya. Dan sekian lamanya Rossi tidak pernah memenangi Le Mans. Terakhir dia di Le Mans naik panggung itu posisi nomor 2. Ya, lu perhatiin apa yang gue bilang. Dia itu pasti sejago-jagonya Rossi, selegendarinya Rossi, dengan sekian ribu balapan yang dia pernah lalui. Kalau dia sudah dalam tekanan, dia akan lupa menjadi bijak. Jadi pas di lap terakhir gue lihat Vinales nyalip si Rossi. Gue udah tahu Rossi tidak akan tahan emosi. Rossi akan memaksa sampai motornya atau bannya tidak tahan. And it freaking happen. Ngerti gak maksud gue? Hello Dinda, apa kabar Dinda? Oke, break sedikit. Jadi gini loh. Jadi waktu di lap terakhir gue lihat Vinales, dia bilang ini oke, we still have one more lap. Gue pikir oke. Rossi udah di depan apa tuh? Dia udah di depan posisi apa di lap 4-3-2 kan? Lap terakhir disalib sama Vinales. Ini akan jatuh nih. Karena pas Vinales menyalip, Rossi tidak akan menahan emosi. Gitu aja. Jadi gue ngomong ini berdasarkan bukan ini kayak komentar-komentar tolol nih yang follower gue ya. Komentar tolol bilang, Ducati nggak kelihatan ya? Ducati kok nggak kelihatan dari start sampai finish? MM93 jatuh juga bro Ron. Marquez jatuh juga bro. Look motherfucker. Look man. Saya itu entusias MotoGP. Jadi bukan fans berat kayak kalian kampret-kampret ini. Gue itu bukan fans berat. Ya. Kenapa tahun lalu gue ngefans sama Marc Marquez? Dude, he is freaking 20. Berapa tuh dia maksudnya? Peraturan
Peraturan MotoGP dirubah khusus untuk Marquez. Kenapa? Dia itu hebat. Memang orangnya hebat. Dan kita harus akui. Kita itu harus mengakui Marquez itu hebat. Jadi jangan kalian semua ini fans-fans berat kampret si kuning ini. Karena kalian saking beratnya. Kalian itu menyangkal kayak Lorenzo. Waktu Lorenzo juara dunia. Kalian maki-maki. Ya. Men. Lu mau maki-maki gimana? Ya. Lu mau maki-maki. Lorenzo itu adalah salah satu dari 4 rider yang bisa mengalahkan si kuning. Pertama yang bisa mengalahkan si kuning, ya yang sekarang komatos. Siapa? 69, Nicky Hayden. Berikutnya siapa yang bisa kalahin kuning dalam kejuaraan? Casey Stoner. Lorenzo kalahin si kuning 2 kali. Marc Marquez berapa kali? 2 kali. 3 kali ya? Jadi kalian ini, guys, yo, yang Rossi pernah kalahin, ya, yang Rossi pernah kalahin di MotoGP itu sekarang siapa? Dalam kejuaraan yang benar-benar bersaing, ya, yang pernah dia kalahin yang benar-benar bersaing saat ini, ya, itu hanya Lorenzo. Itu pun Lorenzo pernah kalahin Rossi juga. Jadi makanya gue itu fans MotoGP, guys, ya. Jangan karena gue anti sama Rossi kalian pikir gue itu pro sama Marc Marquez, pro sama Lorenzo. No man, no. Mereka itu yang kalahin Rossi. Rossi pernah nggak? Gue tanya saya, Rossi pernah nggak kalahin Marc Marquez dalam kejuaraan? Ada yang bisa jawab nggak? Valentina Rossi pernah nggak kalahin Marc Marquez dalam kejuaraan MotoGP? Bukan seri balap ya, kejuaraan. Nah makanya ini kan, pada tahun lalu nih, ya, pada tahun lalu nih, orang senang, weh Lorenzo pergi dari Yamaha, tidak akan ada lagi menjanjung. Ya, tidak akan lagi ada yang mengganggu si kuning. Lu yang ngomong kayak gitu, gue ingat, gue banyak banget screenshotnya gue simpan tuh, tapi gue udah malas cari. Itu tolol. Senang nih Vinales, lu dodol. Umurnya Vinales berapa? Ya, dengan segala kekuatan yang Vinales, segala bakat yang Vinales tunjukin waktu dia di waktu dia di Suzuki. Dalam Suzuki aja dia bisa bersaing top 5 loh. Ya. Habis itu kalian senang, wah Lorenzo out, sekarang Vinales sama. Man, Vinales is going to be trouble for Rossi. Ya. Makanya gue tahu Rossi akan jatuh. Rossi akan jatuh jika Vinales di depan. Kenapa? Sebijak-bijaknya Rossi, selegendanya Rossi, kalau Vinales di depan dan dalam tekanan dan sudah 7 tahun tidak menjadi juara dunia, Rossi is not getting younger, he's getting older. Ntar lagi udah mau 40 coy. Kayak gue, ntar lagi udah mau 40. Dia tidak akan bisa menahan emosi. Dan terbukti sesuai prediksi gue. That's it. Gue sudah ngoceh selama 10 menit. Kita tanya jawab selama 5 menit. Habis itu gue mau tidur. Karena gue happy banget tadi. Gue happy banget karena kenapa? Analisa. Sebenarnya bukan prediksi. Analisa gue, apa yang gue lihat waktu QTT. Itu persis yang sesuai gue tebak. Ya. Sesuai gue tebak. That's it guys. Thank you. Coba kita tanya jawab. Pada baper. Iya bro, pada baper banget semua bro. Anjrit. Nih, makan mangga dulu. Ya, jadi yang senang tahun lalu nih Lorenzo keluar pindah ke Ducati, dan juga tadi ya yang dodol komentar mau nyindir gue ya, Marquez juga jatuh Om Ron, apalagi si babi hutan dia, nanti bro, gue bukan karena dukung Marquez, gue udah bilang ya gue udah analisa kalau Vinales di depan Rossi akan panas ya, Rossi akan panas. Apakah karena ban depan habis Rossi crash? No. Karena memang sudah over. Dia waktu nikungnya itu bro. Lu lihat nggak? Lu perhatiin nggak waktu Rossi jatuh? Lu perhatiin deh videonya ulang. Nonton ya. Waktu Rossi jatuh, antara dia nikung dan dia jatuh tuh sedikit banget bro. Enggak, dia udah nikung tajam nih. Dan dia dikit banget gerakannya. Kenapa? Karena dia udah terlalu miring. Yes baby. Ada kecoa, Inang, ada kecoa. Aku takut. Ya, dia udah maksain, betul bro Esa. Dia udah terlalu maksa. Ya, jadi jangan kira itu karena gue pro Marquez. No. Gue udah pasti pro Marquez. Tapi bukan pro Marquez sampai gue bego.
dukung dia, mau dia. Ya memang tahun ini Marquez agak sial nih, sial. Tapi gue nggak akan blame. Yang gue lihat nih, Zarco Vinales nih, dua-duanya troublemaker banget, ya, troublemaker banget. Jadi gue udah tau sesuai yang gue nonton di QTT kemarin, yang selisihnya men antara posisi 1 sampai 6 bro, kagak ada selisih 1 detik bro. Lu bayangin 6 posisi nggak sampai 1 detik selisihnya men. Itu terlalu tipis. Artinya semua itu bersaing, tetapi yang paling tertekan ya, Vinales sama Zarco itu nggak tertekan bro. Yang tertekan itu adalah 2 orang, Rossi sama Marquez. Rossi sama Marquez, mereka dua tertekan. Marquez tertekan untuk mempertahankan kejuaraannya, dan Rossi tertekan untuk menjadi juara dunia. That's my analysis. Ya betul bro Randy, dan itu saya sudah prediksi dari kemarin. Ya, thank you bro David. Sekarang gue baru baca ya, dari tadi gue nggak baca karena memang gue like my analysis was correct. Ya kan, tadi gue nonton di Fox Sport 2, Matteo bilang Rossi ini harus menang. Kalau nggak menang dia ini forget it. Ya benar juga, dia kalau nggak menang di sini udah forget it. Soal Vinales di tikungan dong, apa dia seharusnya kena penalti? Tidak bro, dia tidak seharusnya kena penalti. Kenapa? Karena dia tidak menyalip. Dia tidak menyalip Rossi. Dan memang kelihatan kok tidak sengaja dia. Dia memang sangat melebar. Dan dia melebar, dan itulah gunanya itu space. Di S itu kan selalu ada tempat. Dia memang bukan untuk terabas kok. Dan kalau dia salip saat dia melewatin S corner tadi itu apa namanya itu? Download corner. Kalau download corner itu dia pas dia lebar dan dia salip Rossi, nah baru dia kena penalti kayaknya 5 detik atau berapa gitu. Kayaknya Zarco penerus Rossi di Yamaha. Mungkin saja. Tetapi pengganti Rossi untuk sebagai legend sesudah Rossi legend berikutnya adalah Marc Marquez. Itu gue yakin. Legend berikutnya ya, sesudah Rossi. Bro Resa, Bro Ron, gue baru tahu kalau lu bisa ngeramal MotoGP, Ron the Fortune Teller. Itu bukan ngeramal bro, itu analisa bro, analisa. Rossi ada peluang champion nggak tahun ini? Menurut saya tidak ada bro, tidak ada. Tapi kan memperingkat jarak, enggak bro, kan semua tergantung situasi juga bro. Mempersingkat jarak kan, tapi kelihatan dia nggak anu kok. Makanya ada namanya race direction, itu direview ulang, ditonton ulang. Ada nggak unsur ketidaksengajaan, ya kan? Bro Ron, kapan mau jadi legend? Gue jadi legend kok, gue udah jadi legend yang bogi Indonesia. Lu kenapa? Apakah motor Marquez kurang cepat? Enggak juga sih bro, karena Marquez berapa kali tadi dia break time lapnya, race lapnya? Dia berapa kali? 2 atau 3 kali ya? MM93 umurnya masih muda, peluang masih lebar banget. Betul sekali. MM93 itu dia masih bisa balapan 15 tahun lagi bro. Lu bayangin, dari 15 tahun itu bilang aja dia 7 kali lagi menang. Dia akan melewatin semua rekor legenda-legenda yang sebelumnya bro. Bro Ron, Suzuki ada peluang masuk 5 besar? Ada. Betul. Bro Ron, coba lamar jadi komentator MotoGP dong, gantiin Johnny Lono. Boleh aja. Kalau ada yang kenal itu, enggak deh, enggak mau. Itu kan di sponsor berat Yamaha, enggak. Itu bukan sport beneran. Kalau komentator yang di di Trans atau gimana gitu kan, gue tidak akan pernah mau. Karena itu miring ke Yamaha. Enggak. Sport itu seharusnya tidak boleh, apalagi moto gini kan, tidak boleh miring ke satu pihak. Gue nggak suka. Gue jadi akan tertekan untuk berkomentar manis-manis mengenai Yamaha. No, semua harus kita bisa kritik, baik itu Honda, Yamaha, Kawasaki, Ducati, semua harus bisa dikritik sesuai memang performa yang ditunjukkan dalam saat balap. Bro, yang dibutuhkan pembalap itu utamanya kualitas motor apa skill? Nomor 1 skill, nomor 2 baru kualitas motor. Satu episode di MotoGP Trans 7 langsung di kick. Betul sekali bro Kaleb, pasti gue di kick. Satu episode di MotoGP pasti banget. Ya, gue tidak akan pernah mau. Nggak akan. Kecuali memang dalam kontrak gue bisa tertulis saya bisa bebas berkomentar sebagai analisis yang seindependen mungkin. Ya. Ducati gimana? Ducati
Aduh, saya sebenarnya melihatnya Ducati ini belum ditaklukkan dah. Yang bisa menunjukkan performa yang bagus di Ducati itu paling sekarang saat ini Dovizioso ya. Dan dia memang konsisten kok selama 3 tahun terakhir. Bro, prestasi rider GP mempengaruhi harga helm atau merchandise? Tidak bro, prestasi rider GP mempengaruhi penjualan, tapi bukan harga helm. Harga itu sudah ditentukan oleh pabrikan, mereka mau masuk niche market yang mana nih. Oke, gue mau targetnya marketnya apa, ya kan? Kayak waktu itu waktu Lorenzo di HJC kan, tetap aja harganya HJC sama aja kok, RV 10, sekarang RV 11 sama aja kok di 5-6 juta. Hanya memang penjualan pasti meningkat jika corak atau helm yang dipakai rider itu, rider itu menang gitu loh. Bro, BMW kok nggak masuk MotoGP? I have no freaking idea bro, why? Kawasaki kapan masuk MotoGP lagi bro? Saya rasa Kawasaki tidak perlu masuk MotoGP karena mereka sudah juaranya di WSBK bro. Bro, Marquez kenapa jatuh ya tadi? Ya itu bro, maksa bro. Prediksi saya Suzuki di akhir musim peringkat Suzuki mungkin di top 4 kali bro, 4. KTM pasti terakhir. KTM di mana parah bro, KTM parah. Desmo Ducati apakah terlalu liar? Enggak, bukan masalah liar bro. Semua mesin tuh liarnya sama bro. Hanya handlingnya chassis Ducati masih kurang enak. Memang perlu masih banyak PR. Om Ron, habis kualifikasi MotoGP live di Instagram dong buat analisnya. Semoga kedepannya bisa ya bro. Komentarnya untuk KTM gimana? Oh man, KTM masih has a long way. Yang bisa taklukkan Ducati cuman Casey Stoner. Betul sekali. Betul. Selamat malam bro Brewok. Bro, kelemahannya Yamaha M1 itu apa kok tunggangannya Rossi sama finalnya seimbang sekali dari track lurus maupun tikungan? Loh, kenapa karena motornya finalnya seimbang sama Rossi kok jadi lemah? Enggak bro, itu gini loh, performa motor bisa semua sama nih. Nah, tergantung ridernya nih, siapa yang bisa lebih agresif. Oke. Bro, mungkin prestasi Rossi bisa dilewati Marquez, tapi mungkin kayaknya nggak bisa kayak Rossi sekarang bro besarnya. Wait a minute. Bro, lu salah banget bro. Saya udah nonton Rossi dari tahun 2001. Nah gini nih, banyak orang yang kira ya, Bro Ron itu pemain baru moge. Gue tau lah gosipnya sana. Bro Ron itu anak kecil ya, masih baru gini. Saya tuh udah main moge dari 2001 bro. Saya nonton Valentino Rossi itu dari 2001 ya. So I know waktu Rossi itu masih muda, 21 tahun. Gue udah tahu ya. Orang selalu bilang he is going to be a legend, he is a great racer. Benar ya. Rossi itu satu-satunya bro yang menjuarai dunia ya. Sebelumnya dia juara dunia di Honda. Dialah satu-satunya rider yang menjadi juara dunia 2 tahun berturut-turut dengan 2 pabrikan ya. Jadi waktu dari Honda dia pindah ke Yamaha, dia menang. Di Honda terakhir dia menang juara dunia, pindah ke Yamaha juara dunia. Dan juga dia satu-satunya juara dunia terakhir 2 tak ya. 2 tak itu waktu GP 500 menjadi MotoGP ya. Jadi GP 500 terakhir dia, MotoGP yang pertama juara dunia juga dia. So he is a legend. Jadi jangan pikir ya Bro Muh Ivan ya, Rossi tidak mungkin, Marquez tidak mungkin kayak Rossi. No. Apa yang Marquez lakukan sekarang, itu dilakukan Rossi sebelumnya. Tetapi Marquez lakukan lebih mudah lagi daripada Rossi. Oke? Bro, apakah kedepannya bisa naik podium lagi? Pasti, gue jamin bisa. Kalau Nicky Hayden pasti MotoGP, Nicky Hayden kan pernah juara 1 bro. Nicky Hayden yang bisa. Jadi 2 orang yang bisa mengalahkan Rossi di satu tim bro. Dulu Nicky Hayden yang kalahkan Rossi waktu mereka sama-sama di Repsol Honda. Sesudah itu waktu Rossi pindah ke Yamaha, Lorenzo juga yang bisa kalahkan Nicky Hayden di satu tim. Jadi 2 orang nih. 2 orang. Makanya kalian itu yang tahun lalu anggap enteng Lorenzo. Oh my god, you are a freaking idiot. Kamu itulah yang anak baru, yang anak ingusan yang tidak mengerti MotoGP. Kamu itu mengidolakan pembalap, tapi kamu tidak mengidolakan sport ya. Sama, kamu pencinta bola, tapi yang kamu ngerti itu hanya Beckham. Oh, saya hanya tahu Beckham. Tapi peraturan balap pun lu kagak ngerti. Jadi intinya guys, gue bilang mau aja deh, lu kalau gak ngerti sport,
Lu hanya mengerti pembalapnya, kamu mahok. Itu aja deh. Gue to the point aja. Oke? Okay? Mungkin MM bisa jadi legend tapi berbeda sama Rossi. Mereka punya cara sendiri untuk jadi, ya namanya legend bro. Legend itu kan karena bukan menyamai orang sebelumnya. Legend itu karena memang bisa mengalahkan yang sebelumnya. Makanya that's why it's called legend. Ya kan? Yes, Rossi diri, his way. Ya, Rossi banyak juga prestasi yang dia sudah ukir. Kayak saya bilang tadi, pembalap GP 500 terakhir, pemenang MotoGP, juara MotoGP yang pertama, dan sudah banyak yang dimenangkan ya. Tapi kan lihat Marc Marquez juga Moto3, Moto2, MotoGP. Bro Ron, kenapa pembalap Indonesia belum bisa MotoGP? Karena tidak bisa bahasa Inggris. Itu aja ya. Sekarang begini ya, pembalap itu bukan hanya membalap. Pembalap itu harus bisa menerangkan. Pembalap harus bisa menerangkan kepada mekanik. Motornya kagak enak om. Motornya suspensinya goyang om. Aduh waktu di RPM 5000 kagak enak om. Nah sekarang dulu kalau nggak bisa bahasa Inggris, how the fuck are you going to explain to all that to international mechanic? Ya, di MotoGP tidak ada mekanik bahasa Indonesia. Di MotoGP tidak ada mekanik yang bisa bahasa Jawa. Di MotoGP tidak ada mekanik yang bisa bahasa Batak. Nah, lu sekarang, lu bagaimana mau develop mesin? Lu gimana mau develop motor ya? Makanya Casey Stoner, Nicky Hayden itu masih dipakai. Walaupun udah tua ya. Mereka bisa menerangkan kepada mekanik. Mereka bisa menerangkan, hey, mesin motor ini begini. Makanya kalau lu nonton MotoGP, sesudah pembalapnya crash ya, lu perhatiin apa yang pembalap dan mekanik lakukan. Selalu ada apa? Kalau pembalap udah buka helm nih, buka balaklava, buka ini segala kan. Siapa yang selalu duduk di sampingnya atau duduk depannya bertelut? Tim manajer sama mekanik, Jack. Di belakang mekanik siapa lagi berdiri? Itu jagoan suspensi, itu mekanik suspensinya. Ya, itu mekanik suspensi. Jadi 3 orang ini akan selalu menyamperin. Nah, lu pernah lihat kan pembalap kalau sudah crash kan ngomong gini. Kenapa ada gerakan tangan-tangan kayak gini? Atau dia begini. Itu menerangkan kepada mekanik, kepada tim manajer, kepada mekanik suspensi bahwa motornya itu AB, perlu ini, gini. Ngerti nggak maksud gua? Ya. Jadi, kenapa pembalap